Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap sukacita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur dan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan senantiasa nyata sepanjang hidup kami. Secara khusus juga selama sepekan yang telah kami lalui. Kasih setia Tuhan terus senantiasa Tuhan nyatakan melalui kekuatan, kesehatan, melalui berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkat Tuhan juga boleh nyata dan kami rasakan melalui pemeliharaan iman, sehingga kami boleh senantiasa diberikan kekuatan iman kami kepada Tuhan. Dan kekuatan iman itulah yang senantiasa mendorong kami untuk kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan suara firman Tuhan, dan firman itulah yang semakin menguatkan, meneguhkan kami untuk kami terus dapat menjalani hidup kami penuh dengan keyakinan dan pengharapan. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8 demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengajar, untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memperlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan apa yang muncul ketika kita, Bapak, Ibu, Saudara, melihat sesama kita yang menderita, sesama kita yang sedang dalam pergumulan, atau misalnya ketika kita berjalan mengendarai sepeda motor lalu kemudian kita melihat orang lain yang sedang terjatuh dari kendaraan motornya. Kalau sekarang sih Bapak Ibu biasanya gitu ya, kebanyakan orang berhenti, lalu kemudian apa yang dilakukan? Menolong dulu, apa memotret dulu, atau memvideokan dulu? Biasanya sih memfoto dulu atau memvideokan dulu, lalu kemudian mengupload. Apakah lalu kemudian berlanjut dengan tindakan untuk menolong? Belum tentu. Justru dia menguploadnya dan lalu kemudian dia menuliskan telah terjadi kecelakaan tadi siang, gitu ya. Tapi apakah dia menolong? Belum tentu menolong. Bisa saja dia meneruskan perjalanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, tapi paling tidak bahwa dari sikap perasaan seperti itu paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu, yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa orang itu sudah menunjukkan perasaan simpatinya, gitu ya. Apa itu perasaan simpati? Yaitu dia turut merasakan kesusahan, dia turut merasakan penderitaan orang lain. Tadi dengan ketika seseorang melihat orang lain yang jatuh dari kendaraan bermotor, kemudian dia berhenti, dia sudah paling tidak ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain, orang yang jatuh dari kendaraan bermotor itu. Mungkin merasakan betapa sakitnya kalau saya jatuh dari motor itu dan sebagainya. Tetapi juga Bapak, Ibu, dan saudara, muncul sikap lain, yaitu sikap empati. Apa itu sikap empati? Yaitu sikap yang mendorong seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Misalnya Bapak Ibu, tadi kita melihat orang yang jatuh dari motor, kemudian kita berhenti, kemudian kita berpikir,
Aduh, itu ada orang yang jatuh dari motor. Gimana kalau saya yang jatuh dari motor itu? Nggak ada yang nolong, nggak ada yang membantu. Akhirnya lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya berhenti, turut merasakan, tetapi karena dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang menderita itu, maka dia mau melakukan suatu tindakan. Kalau saya yang seperti itu gimana? Kalau saya yang jatuh lalu kemudian tidak ada yang menolong, bagaimana? Nah, dia mengidentifikasikan dirinya seperti orang yang menderita itu, sehingga dia melakukan suatu tindakan tertentu. Seperti ada sebuah cerita, Bapak Ibu, cerita di dongeng Yahudi. Diceritakan ada dua orang yang bersahabat, tinggal di dua desa yang berdampingan. Yang seorang adalah kepala keluarga dari satu keluarga besar, sedangkan yang lainnya adalah seorang yang hidup sebatang kara. Pada suatu malam, yang menjadi kepala keluarga besar tadi kemudian terbangun dan dia terpikir bagaimana keadaan temannya yang sebatang kara itu. Dia seorang diri, dia tidak punya istri, anak-anak ataupun saudara yang dapat menyenangkan hatinya seperti dia, katanya. Kalau demikian, aku akan membawakan baginya seonggok gandum. Aku akan menaruh di dekat rumahnya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, Bapak Ibu Saudara, sahabat yang sebatang kara itu pun berpikir, sahabatku mempunyai keluarga besar, kebutuhannya lebih banyak dari kebutuhanku yang seorang diri ini. Kalau demikian, aku akan membawakan baginya seonggok gandum. Aku akan menaruh di dekat rumahnya. Singkat cerita, kedua sahabat itu mempunyai tekad yang sama untuk saling berbuat kebaikan bagi sahabatnya dan menyukakan sahabatnya. Sementara mereka itu berusaha untuk mewujudkan niat hatinya, mereka berjumpa di tengah jalan dan saling berpelukan, lalu kemudian mengutarakan isi hati mereka dan niat hatinya. Betapa terharunya mereka. Dan menurut dongeng Yahudi, tempat perjumpaan mereka itu akhirnya dibangunlah katanya bait Allah Yerusalem. Bapak Ibu dan Saudara, dari kisah tadi semakin memperjelas perbedaan antara simpati dan empati. Jadi kalau simpati itu saya merasa kasihan dengan orang lain yang menderita, tapi dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak melakukan tindakan. Sementara empati itu dia merasakan penderitaan orang lain, dia mengidentifikasikan dan menempatkan dirinya kepada orang yang sedang menderita, dan lalu kemudian dia melakukan sesuatu, melakukan suatu tindakan. Empati mendorong seseorang untuk melakukan tindakan aktif, ikut ambil bagian, meringankan beban penderitaan orang lain. Dan kalau saya mencoba untuk melihat dalam Alkitab, kesaksian Alkitab, maka empati ini dapat disejajarkan dengan belas kasihan. Belas kasihan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Dan Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa Kristus memiliki belas kasihan itu. Kristus selalu menunjukkan belas kasihan itu, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Kristus selalu didasari oleh karena belas kasihan.
Dan di dalam pembacaan kita tadi pun menunjukkan hal itu. Oleh karena belas kasihan, Yesus melihat orang-orang seperti yang tidak bergembala, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang dengan segala kelemahannya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kristus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Kristus didasari oleh karena belas kasihan. Memberi makan, menyembuhkan orang yang sakit kusta, mencelitkan orang yang buta, membangunkan orang yang lumpuh, semuanya didasari oleh belas kasihan. Dan itu dilakukan oleh Kristus ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di sana Yesus menjumpai banyak orang yang sakit dan orang-orang dalam kondisi yang lemah. Kristus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Berarti Bapak, Ibu, dan saudara, dengan menunjukkan belas kasihan, sederhananya adalah bahwa bagaimana kalau saya seperti dia? Bagaimana kalau saya menempatkan diri saya seperti orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, saya tidak bisa melakukan segala sesuatu. Bagaimana kalau saya menjadi seperti orang yang buta? Saya tidak bisa melihat. Dunia ini gelap, kita ini tidak bisa melihat keindahan alam, kita tidak bisa melihat orang lain. Belas kasihan selalu nyata dari seorang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, dan melihat orang banyak yang membutuhkan belas kasihan, Yesus berbicara dengan para muridnya. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Pada saat itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan dengan pekerja atau petani, begitu ya. Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit. Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ada banyak orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, tetapi sedikit orang yang mau menunjukkan belas kasihan, orang-orang yang memiliki sikap perasaan belas kasihan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang kekurangan. Karena itu Yesus mendorong kepada murid-muridnya untuk meminta kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai, untuk tuayan. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk melibatkan banyak orang, mencari orang-orang yang siap menjadi pekerja-pekerja untuk menuai. Tapi bukan sembarang pekerja. Bukan pekerja upahan. Tapi pekerja yang memiliki sikap atau perasaan belas kasihan. Seorang pekerja memiliki hati belas kasihan, bukan seorang pekerja upahan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belas kasihan Yesus Kristus juga sudah dinyatakan kepada kita. Belas kasihan Kristus Yesus senantiasa dinyatakan sepanjang hidup kita. Kristus senantiasa menempatkan diri seperti manusia yang berdosa, sehingga Kristus rela mati di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa ini tidak binasa oleh karena dosa, sehingga kita diperbaharui oleh Kristus. Dan belas kasihan Kristus pun selalu nyata sepanjang hidup kita, hari lepas hari, melalui pemeliharaannya, melalui kekuatannya, melalui kesehatannya. Sungguh kita bersyukur kepada Allah karena kita senantiasa beroleh dan menerima belas kasihan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai gereja, sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasih Allah, kita dipanggil untuk menjadi pekerja, menuai tuaian yang sudah menguning. Gereja dipanggil dan diajar untuk terus memiliki sikap belas kasihan seperti Kristus. Gereja diajak untuk membuka hati, melihat, dan juga lalu kemudian melayani mereka, orang-orang yang terpinggirkan. Untuk menghadirkan kasih Kristus, untuk menghadirkan sukacita, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kristus memakai dan melibatkan saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk menghadirkan belas kasihan Allah. Terlebih Bapak, Ibu, dan saudara, dalam situasi pandemi saat ini, mari belas kasihan Allah itu juga kita nyatakan oleh sikap kedisiplinan kita, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara, dengan sikap disiplin kita, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa saya ikut ambil bagian, berperan aktif dalam menyelesaikan atau memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Dengan sikap yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara, kita sudah menunjukkan rasa belas kasihan kita, rasa empati kita. Karena apa? Karena bagaimana misalnya kalau keluarga saya yang terkena, bagaimana kalau orang lain yang terjangkit oleh karena saya, atau sebaliknya, bagaimana saya yang terjangkit oleh karena orang lain. Dan sebagai gereja, dalam situasi seperti ini kita diajak untuk terus menunjukkan rasa belas kasihan, rasa empati, peduli kepada sesama kita. Dan kita bersyukur bahwa gereja sudah banyak melakukan hal kebaikan-kebaikan, mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama kita, kepada lingkungan sekitar kita. Dan mungkin beberapa waktu ke depan kita pun akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, walaupun kita menyadari bahwa untuk mewujudkan belas kasih ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, tapi kita harus yakin bahwa penyertaan Yesus Kristus terus menaungi kita untuk kita menunjukkan belas kasihan Allah. Penyertaan Yesus Kristus dalam Roh Kudus senantiasa menolong kita dan menguatkan kita untuk mewujudkan belas kasih Allah secara konkret dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya, untuk meneruskan menghadirkan kasih Allah, tanda-tanda kerajaan Allah. Tuaian banyak, tapi memang pelayan yang sedikit. Dan mari kita terus berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan pelayan-pelayan yang berhati dengan belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Tuhan berkati kehidupan keluarga kita, Tuhan berkati kesehatan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, usaha kita, dan Tuhan pun memberkati dalam setiap pergumulan kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus yang maha baik, Kristus yang senantiasa memiliki hati belas kasihan, ketika melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam pergumulan, belas kasih itu senantiasa nyata dan selalu mendorong sikap dan perbuatan-perbuatan yang meringankan dan membantu dan bahkan melepaskan mereka dari orang-orang yang menderita, dari segala penderitaan dan pergumulan hidup mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu, kami diberikan kekuatan kembali, pembaharuan pengharapan lagi, bahwa dalam segala keberadaan kami, belas kasih Allah senantiasa nyata dalam hidup kami. Di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, Engkau menolong kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami. Bapa kami di surga, pada saat ini kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kristus. Belas kasihan yang mendorong kami untuk menyatakan perbuatan secara aktif, menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Bapa, berikan kepada kami kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pada saat ini kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, beban berat. Tuhan tolong, ketika mereka ada yang sedang merasakan kekhawatiran dan kecemasan, Tuhan tolong hadir dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, keyakinan dan pengharapan kepada mereka. Ubahkan hati dan pikiran mereka untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikirannya tertuju kepada Kristus Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang peduli dengan setiap umat-Mu. Bapa kami surga, bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut, Tuhan pun tolong berkati mereka, berikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan, sukacita dalam kehidupan mereka. Bagi setiap kehidupan keluarga-keluarga kami Tuhan, berikan kepada kami damai sejahtera, berikan kepada kami kemampuan untuk saling mengerti satu dengan yang lain, hidup di dalam cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan pun berkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati kami untuk kami dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan tolong berkati mereka. Jaga mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka. Berikan kepada mereka ketika saat ini mereka ada di rumah, sekolah, dan mengerjakan segala tugas-tugas dari rumah. Tuhan pun kiranya memberikan kesukacitaan kepada mereka. Dan kiranya mereka pun diberikan kemampuan, dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik, sehingga itu pun dapat menghilangkan rasa jenuh mereka, kesepian mereka oleh karena mereka tetap tinggal di dalam rumah. Bapa kami di surga, kami pun berdoa untuk persekutuan kami di KP Jemaat Ketapang ini. Tuhan berkati setiap pelayan kami. Tuhan berkati para penatua kami dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan kami. Biar mereka bersehati sepikir bersepakat untuk melakukan tugas-tugas pelayan mereka sebagai pekerja-pekerja Kristus yang siap melakukan tuaian di ladang Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami pun saat ini menyerahkan untuk penanganan virus COVID-19 yang belum tuntas sampai dengan saat ini. Tuhan juga kiranya boleh berkati, berikan kepada setiap masyarakat negeri ini daya tahan tubuh yang baik. Berkati untuk mereka yang terlibat secara langsung dalam penanganan medis maupun non-medis, pemerintahan dan semua lapisan masyarakat. Biarlah kami boleh membahu-membahu, sehati sepikir, memiliki sikap kedisiplinan yang baik, sehingga ini pun dapat mempercepat proses penyebaran virus COVID-19 ini, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita sebagai muridnya, sebagai gerejanya,
bahwa sebagai murid dan sebagai gereja mari kita memiliki sikap belas kasihan sama seperti Kristus. Dan sikap belas kasihan itu juga yang kiranya mendorong kita dapat mewujud nyatakannya dalam tindakan-tindakan, sikap dan perilaku hidup kita hari lepas hari. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih dan damai sejahtera Allah. Dan kini terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.